Selamat datang di sistem e-learning Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Pada video ini akan dijelaskan panduan penggunaan fitur e-learning khusus untuk dosen, mulai dari pengelolaan kelas, tugas, diskusi, hingga bimbingan dan monitoring progres mahasiswa. Pada langkah pertama, dosen melakukan login menggunakan NIP atau NIDN sebagai email dan password awal. Setelah berhasil login, untuk pertama kali, sistem akan otomatis mengarahkan dosen ke menu profil untuk memperbarui email dan password. Setelah melakukan perubahan, silakan refresh atau login ulang menggunakan akun yang sudah diperbarui. Setelah login kembali, dosen akan langsung diarahkan ke menu dashboard. Pada halaman dashboard, dosen dapat melihat ringkasan aktivitas secara menyeluruh. Terdapat informasi seperti total kelas yang diampu, jadwal terdekat, mahasiswa yang perlu diproses, serta periode akademik yang sedang berjalan. Dashboard juga menampilkan data bimbingan seperti permintaan sesi terjadwal, dan logbook yang masuk. Selain itu, terdapat ringkasan kelas seperti jumlah kelas yang diampu, mahasiswa aktif, jumlah pertemuan, data absensi, serta permintaan gabung kelas. Tersedia pula fitur akses cepat menuju ruangan bimbingan, kelas diampu, permintaan sesi, dan jadwal saya. Pada menu kelas diampu ditampilkan seluruh kelas yang diajar oleh dosen. Setiap kelas menampilkan informasi seperti angkatan, program studi, serta dosen pengampu. Untuk melihat detail, klik tombol buka detail kelas. Pada halaman view mata kuliah ditampilkan informasi lengkap kelas seperti nama mata kuliah, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, program studi, angkatan, serta dosen pengampu. Terdapat juga tombol-tombol akses cepat, juga ringkasan, tombol-tombol navigasi kelas, dan pengumuman. Untuk membuat kelas baru, masuk ke menu kelas mata kuliah. Dosen memilih program studi, mata kuliah, kelas, dan angkatan. Nama kelas bersifat opsional. Dosen dapat langsung membuat jadwal mingguan yang berlaku dari tanggal tertentu hingga tanggal tertentu. Jadwal ini akan otomatis tersimpan dan terintegrasi dengan sistem absensi. Setelah jadwal dibuat, jadwal tersebut otomatis muncul di menu My Schedule atau agenda saya. Pada menu ini, dosen dapat melihat jadwal mata kuliah maupun jadwal bimbingan. Pada tab mahasiswa di dalam view mata kuliah, dosen dapat mengelola anggota kelas. Dosen dapat mengundang mahasiswa, menambahkan mahasiswa secara langsung, atau menyetujui serta menolak permintaan bergabung. Salah satu mahasiswa juga dapat ditunjuk sebagai komting, di mana komting memiliki peran tambahan yaitu membuat pengumuman, mengubah jadwal, serta membantu booking ruangan. Pada menu kelola jadwal, dosen dapat mengubah jadwal secara mingguan maupun sekali pertemuan. Jadwal baru juga dapat ditambahkan. Saat menambahkan jadwal atau mengubah jadwal, dosen dapat memilih ruangan dan melakukan validasi ketersediaan ruangan sebelum menyimpan.
Pada menu materi, dosen dapat menambahkan materi dengan mengisi judul, urutan, dan deskripsi. Materi dapat dilengkapi dengan tautan video seperti YouTube, serta lampiran file yang dapat langsung ditampilkan dan diunduh. Materi juga memiliki fitur komentar sehingga mahasiswa dapat berdiskusi langsung pada materi tersebut. Pada menu tugas, dosen dapat membuat tugas dengan menentukan judul, mengaitkannya dengan materi, serta mengatur skor maksimal. Dosen dapat menentukan waktu mulai dan tenggat pengumpulan. Tersedia pengaturan apakah tugas dapat diperbaiki, serta pengaturan toleransi keterlambatan dengan persentase pengurangan nilai. Setelah dibuat, dosen dapat melihat view tugas untuk memantau pengumpulan, memberikan nilai, serta feedback. Tersedia juga rekap tugas untuk melihat keseluruhan progres mahasiswa. Fitur absensi terintegrasi dengan jadwal. Ketika jadwal perkuliahan aktif, sistem otomatis membuka sesi absensi. Mahasiswa dapat mengisi absensi dan dosen dapat melihat serta merekap kehadiran, izin, maupun ketidakhadiran. Pada menu diskusi, dosen dapat membuat diskusi publik atau private. Diskusi publik memungkinkan seluruh mahasiswa melihat dan menanggapi jawaban satu sama lain. Pada diskusi privat, topik tetap terlihat oleh semua mahasiswa, namun setiap jawaban hanya dapat dilihat oleh dosen. Mahasiswa tidak dapat melihat jawaban mahasiswa lainnya. Dosen dapat membuat pengumuman yang akan langsung tampil pada halaman view mata kuliah. Pengumuman dapat disematkan sebagai informasi penting. Pada menu bimbingan, dosen dapat menerima atau menolak permintaan pembukaan sesi. Dokumen mahasiswa seperti proposal, bab 1 hingga bab akhir dapat dibuka per bagian. Dosen dapat menambahkan komentar, diskusi, maupun catatan langsung pada dokumen. Jika komentar diberikan melalui dokumen, sistem otomatis mencatatnya ke dalam thread diskusi terkait bab tersebut serta ke menu catatan. Pada menu jadwal, dosen dapat menerima atau menolak permintaan pertemuan dari mahasiswa. Logbook berisi laporan aktivitas bimbingan mahasiswa. Dosen dapat memverifikasi isi logbook sesuai perkembangan yang telah dilakukan. Pada menu progres terdiri dari beberapa tahapan seperti seminar proposal dan seminar hasil. Setelah seminar proposal selesai, bimbingan dilanjutkan hingga tahap akhir. Jika seluruh proses selesai dan tidak ada aktivitas selama 30 hari, sistem akan otomatis mengarsipkan bimbingan tersebut. Pada menu ruangan,
Dosen dapat melihat jadwal mingguan maupun jadwal semester dari suatu ruangan. Dosen juga dapat melakukan booking ruangan. Setelah menekan tombol booking, sistem akan mengarahkan ke menu kelola jadwal kelas yang dipilih, sehingga dosen dapat membuat atau menyesuaikan jadwal dengan ruangan tersebut.